wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Semangat. Ini materi apa Pak yang mau di... Oh, matematika Pak ya? Matematika. Topiknya apa Pak? Bilangan caca Bilangan caca sampai dengan sampai dengan 1000. Oh iya, sampai 1000. Topiknya yang sampai 100 ya Pak ya? Iya, iya. Penjumlahan. Jumlahan. Penjumlahan. Baik Bapak. Untuk menggali informasi awal sebelum kita melakukan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Santai aja Pak ya, menjawab yang santai aja, tidak usah tegang, sehingga wawancara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Siap. Baik Bapak, bagaimana persiapan Bapak untuk pembelajaran ini? Artinya materi apa yang mau diambil, terus bagaimana? Bagaimana Pak persiapan? Ya, yang pertama persiapan itu TPM-nya yang benar. Ya, cari yang benar. Disusun dengan Yang penelitian teliti, bertanya ke teman di internet, pokoknya yang sesuai lah dengan sekarang ini. Kemudian ada video pembelajarannya, ya, dari video pembelajaran dari materi tersebut. Nah, kemudian ketiga, video pembelajarannya kita cari juga. Yang keempat, tentunya kita carikan tempat kerja siswa agar siswa mudah mengerjakan dengan baik, dengan teratur. itu ya Pak. Ya, itu aja dari ini itu. Kemudian kalau kita mempersiapkan pembelajaran kan ya Pak ya, berarti kita perlu menentukan sumber belajar. Ya. Jadi sumber belajar apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti? Ini yang saya usahakan ini yaitu adalah pertama pakai fokus, kemudian HP. Saya pakai HP lanjut ke yang fokus. Kemudian ada juga internet, yang mencari sumber-sumber internet yang berhubungan dengan pelajaran tersebut. Soal SPK, bikin anak-anak semangat. Nah, itulah dari saya mungkin. Tapi tidak meninggalkan buku paket juga kan ya Pak? Ya, pakai juga tetap pakai yang Tetap kita kembali menyesuaikan. yang pakai yang Artinya merdeka. untuk referensi, penambahan gitu ya Pak ya, Iya, yang iya. kita cari di internet misalnya kan ya. Jangan lupa juga untuk paketnya. Iya, betul. Itulah. Kemudian Pak, apakah ada penyesuaian khusus untuk karakteristik siswa? Tentunya kan siswa ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, beragam. Jadi bagaimana penyesuaian khusus yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran ini? Ya, tentunya anak-anak ini kan berbeda cara penangkapannya, cara penerimaannya. Ada yang terlalu cepat, bisa, ada yang lambat, ada paling lambat ya. Kemudian kalau kita berikan apa namanya, yang lemah-lemahnya kita ada pelajaran khusus atau kita bantu atau temannya membantu agar dia juga bisa. Sekarang kan temannya membantu dia jadi bisa. Nah, itulah dari saya mungkin gitu. Dari yang Bapak sampaikan tadi ya, pastinya berarti kita kan harus menentukan strategi atau metode Pak ya. Iya, iya. Kira-kira strategi atau metode apa yang Bapak gunakan? Metodenya apa ya? Ada menggunakan metode kolaborasi, ya, ada juga itu kemandirian, dan kemudian ada pendalaman kritis. Ya. Murid diminta mengamati dan memperhatikan apa yang guru terangkan kemudian dari pembelajaran itu. Ya. Pembelajaran nanti kita harus perhatikan dia, kalau dia pembelajaran, dia mengamati, kemudian kita nanti jelaskan lagi. Ya. Ya, itu strategi yang Bapak gunakan. Kemudian bagaimana Bapak memfasilitasi keaktifan siswa? Yang ada yang pendiam, Ya. ada yang super aktif ya Pak. Nah itu bagaimana Bapak memfasilitasi siswa yang seperti ini dalam proses pembelajaran Bapak? Kami juga sering ciptakan apa namanya
suasana yang menggembirakan. Ya. Jadi dia selalu gembira, tidak terfokus kepada yang tidak. Kemudian juga memberikan kesempatan murid untuk lebih aktif dalam tugas kelompok atau mandiri. Jadi setiap pada tugas itu diusahakan aktif, baik itu kelompok atau mandiri. Ya. Kemudian dengan keaktifan siswa itu bagaimana Bapak mengelola kelas agar tetap kondusif, suasana belajar itu tetap bisa berjalan dengan nyaman, tidak mengganggu teman yang lain, mungkin seperti itu. Salah satunya adalah memberikan tanggung jawab setiap kelompok ini. Kami berikan tugas dari ketua, di mana ketua tersebut memberikan semacam teguran atau mengembalikan fokusnya untuk belajar. Ya. Jadi ada ketua kelompok yang bertanggung jawab di sini. Ya. Kemudian juga menggunakan pembelajaran bervariasi, ya, agar nanti benar-benar dia fokus kepada pembelajaran tersebut. Jadi suasananya juga Iya, kondusif dan menyenangkan. Itu sih yang utama, menyenangkan sehingga siswa dapat murid kita ini dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Iya. Dan saya harapan kita Dia senang. dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, dengan strategi, metode yang sudah kita terapkan dalam PPM kita, kemudian bagaimana bentuk penilaian yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran? Ya, pertama itu ada namanya assessment awal. Kita tanya ini awalnya gimana, ini ngerti nggak, ini dihubungkan kepada yang lalu juga. Nah, kemudian memberikan pertanyaan awal pertanyaan ya, pembelajaran. Masih ingatkah pelajaran yang lalu? Baru kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kemudian ada lembar kerja siswa ini. Nah, di situ lembar kerja siswa. Ada juga penilaian dilakukan berdasarkan observasi, diskusi kelompok dan observasi presentasi. Ya, mana nanti akan maju presentasikan setiap kelompoknya itu dari saya. Ya. Tadi Bapak bilang ada asesmen awal berarti Pak ya, ada juga asesmen akhir. Tapi ada juga asesmen proses Pak. Itu bagaimana? Proses itu kan di tengahnya Pak ya. Iya, ada Jadi juga. apa yang Bapak berikan di asesmen proses itu? Proses itu semacam tugas-tugas kelompok itu. Kelompok Gimana jawab saat ya menjelaskan dan jawab sambil menjelaskan videonya, masih ada yang kurang kita nyatakan, nanti kita jelaskan sambil video itu berjalan dengan terus. Mantap itu Pak. Kemudian pastinya kan kita sebagai guru punya harapan-harapan tertentu. Jadi harapan Bapak terhadap pembelajaran kali ini bagaimana? Agar anak-anak itu benar-benar memahami pembelajaran itu dengan cacat sampai yang seminggu. Selain memahami, dia bisa membaca, kemudian juga dia bisa menjumlahkan. Nanti kita yang menjelaskan setelah video pembelajaran, kemudian menjelaskan lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia benar-benar bisa menjumlahkan bilangan tersebut. Pastinya juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak, apakah ada tantangan yang biasanya muncul di proses pembelajaran itu? Tantangan yang mungkin paling menguras perhatian gitu misalnya. Ya, kadang anak-anak itu kurang fokus dijelaskan, kurang fokus tidak perhatikan, ya. Kadang tidak bergairah. Nah, untuk menggairahkan itu kita kadang melakukan briefing, semangatnya, timbul semangat lagi agar dia tetap kembali pada fokus belajar lagi. Hilang Ya, hilang dengan bantu sedikit semangat ya, kasih musik ya. Iya Pak. Itu dari kegiatan beberapa pertanyaan pra-observasi yang saya berikan ke Bapak, kira-kira harapan Bapak dari kegiatan ini apa Pak? Dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan itu apa harapan Bapak? Ya, harapan saya mudah-mudahan apa yang ada pada saya jelaskan itu, observasi itu ada kekurangan bisa diperbaiki ataupun ada yang sudah bagus mohon dipertahankan. Dan itu harapan saya dari saya. Jadi kalau nanti ada yang luar biasa, yang bagus bisa kita tularkan pada teman-teman
dibenahi Iya, betul. oleh salahnya memperbaiki Dari ilmu yang bermanfaat Iya, kalau kita bagus, ya. keluarkan ya Pak ya. para anak-anak kita semua. Gitu aja Pak kayaknya wawancara pra observasi kita ini, semoga observasinya berjalan lancar Pak ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berguna semua bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu sehingga Amin, kegiatan amin. kita bisa berjalan Amin. sesuai rencana. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.